Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nining Isyatin sebagai moderator, Eva Maulina sebagai penyaji pertama, Cindy Nur Afifah sebagai penyaji kedua, dan terakhir yaitu Muhammad Sifarul Fahmi sebagai penyaji ketiga. Kami di sini akan menjelaskan tentang latihan dasar otot. Apa sih otot itu? Otot adalah bagian dari jaringan lunak tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif tulang dan tempat disimpannya cadangan energi tubuh manusia. Tubuh manusia itu tersusun dari 650 jenis otot. Bahkan kategori normal untuk massa otot adalah setengah dari berat badan total. Saat tubuh bergerak, otot yang bekerja tidak hanya satu, melainkan berbagai otot lainnya ikut bergerak. Kolaborasi dari gerakan berbagai otot inilah yang akan menggerakkan tulang ketika berkontraksi. Ketika berkontraksi, otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya akan menggelembung atau membesar. Karena otot yang memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat, begitu pula sebaliknya. Otot akan mulai terbentuk setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, contohnya seperti latihan resistensi. Saat melakukan hal tersebut, otot akan mengalami kerusakan mikroskopis sehingga memicu tubuh untuk membangun jaringan baru di lokasi otot yang rusak. Namun perlu diingat bahwa pertambahan massa otot itu hanya akan terjadi saat sintesa protein lebih besar daripada penguraian otot. Selanjutnya, lebih jelasnya tentang latihan dasar otot. Apa itu? Bagaimana sih sifat kerja otot itu, dan bagaimana sih prinsip dasar pembentukan otot? Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cindy Nur Afifah dan Mbak Eva Maulina, dan yang terakhir yaitu Mas Sifarul Fahmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian latihan dasar otot. Suatu latihan apapun bentuknya, jika dilakukan dengan benar, akan memberikan suatu perubahan pada sistem tubuh, baik itu sistem aerobik maupun sistem anaerobik, hormon maupun sistem otot. Menurut Nosek Suharjana, latihan adalah proses untuk pengembangan penampilan olahraga yang kompleks dengan memakai isi latihan, metode latihan, tindakan organisasional yang sesuai dengan tujuan tertentu. Kemampuan fungsional otot mempunyai dua kutub, yaitu anaerobik dan aerobik. Oleh karena itu, latihan otot juga mempunyai dua kutub, yaitu kutub latihan anaerobik dan aerobik. Latihan otot menimbulkan perubahan-perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimis. Sifat perubahan-perubahan ditentukan oleh cara dan tujuan latihan otot yang dilakukan. Perubahan hasil latihan memang untuk mendukung tujuan pelatihan. Latihan otot diperlukan untuk dapat mengembangkan mutu tinggi suatu cabang olahraga atau karya jasmaniah lainnya. Besar peran otot bergantung pada macam cabang olahraganya. Karena itu, peran otot dengan sendirinya juga latihannya tergantung pula pada kebutuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang pertama tadi. Materi yang kedua yaitu sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu sifat antagonis dan sinergis. Otot antagonis yaitu dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya sehingga gerakannya saling menghambat. Jika salah satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya relaksi. Contohnya, otot lengan atas yang berfungsi menguatkan lengan bawah atau menurunkannya diperlukan dua otot, yaitu otot bisep dan otot trisep. Otot bisep berada pada lengan atas bagian depan, sedangkan otot trisep berada pada lengan bawah atas bagian belakang. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi sehingga lengan bawah terangkat. Jika otot trisep berkontraksi, maka otot bisep relaksasi sehingga lengan bawah turun dan halus kembali.
efek kerja antagonis dibagi menjadi 4. Yang pertama infleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan, contohnya pada sendi siku dan lutut ya. Yang kedua ada abduksi dan adduksi, mendekati dan menjauhi badan, seperti pada sendi lengan atas dan sendi paha. Yang ketiga yaitu pronasi dan supinasi, menengadah dan menelungkup, seperti ketika menengadah dan menelungkup telapak tangan. Yang keempat yaitu depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah. Yang kedua yaitu otot sinergis. Otot sinergis adalah 2 otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi dan saling membantu sehingga memberikan gerakan searah. Contoh gerak otot pronator teres dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Otot bisep lengan atas dan otot pengangkat lengan atas yang menyebabkan gerakan membengkokkan lengan bawah. Ya, selanjutnya silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang ketiga terkait materi prinsip dasar pembentukan otot. Prinsip dasar pembentukan otot dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu surplus kalori. Seperti yang disebutkan di atas bahwa pembentukan otot dapat terjadi ketika otot tersebut mengalami kerusakan mikroskopis akibat aktivitas fisik yang cukup berat. Tubuh harus mendapatkan asupan kalori yang cukup. Karena jika yang terjadi adalah defisit kalori, maka pemecahan glikogen otot untuk dijadikan sumber energi akan berlangsung secara berlebihan. Yang kedua yaitu latihan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan otot yang terlihat jelas tentunya tidak bisa didapatkan dalam sesekali latihan saja. Anda harus latihan secara rutin yang diikuti dengan peningkatan volume latihan secara bertahap dalam suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu konsumsi cukup protein. Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi protein sebanyak 1,5 sampai 3 gram. Namun jika Anda memiliki masalah kelebihan berat badan, dianjurkan untuk fokus melakukan penurunan berat badan Anda tersebut terlebih dahulu. Yang keempat yaitu waktu. Dalam program pembentukan otot diperlukan kesabaran dalam melakukannya. Pencapaian sebuah hasil yang baik tentunya harus melewati proses terlebih dahulu. Proses ini biasanya tidak dapat ditebak dan sangat menuntut kesabaran ekstra. Seorang yang giat dan disiplin berlatih tentunya akan mendapatkan hasil bentuk otot yang lebih baik pula. Namun jika tidak bersabar dan tidak menghargai waktu, maka hasil yang didapat tidak akan maksimal. Yang kelima yaitu memanfaatkan semua rentan repetisi. Semua repetisi dapat bermanfaat bagi pembentukan otot. Rentan repetisi yang rendah dapat membantu meningkatkan ketahanan. Ini berarti Anda dapat mengangkat beban yang lebih berat dengan rentang repetisi sedang hingga tinggi. Sementara itu, rentang repetisi yang tinggi dapat memberikan manfaat dari buffering laktat, serta efek lain yang ditimbulkan seperti stres mekanik, stres metabolik, dan kerusakan otot secara mikroskopis. Yang keenam yaitu fokus pada compound lift. Compound lift adalah gerakan-gerakan yang melibatkan banyak kelompok otot. Kelompok otot yang bergerak ini akan dapat terstimulasi. Anda juga perlu meningkatkan upaya dan fokus pada compound lift karena gerakan yang dilakukan memungkinkan Anda mengangkat beban, mengangkat benda yang lebih berat, dan volume latihan yang lebih baik. Yang ketujuh adalah gunakan teknik yang tepat. Saat melakukan latihan, pastikan bahwa teknik yang Anda lakukan adalah benar dan tepat. Anda harus tetap fokus meskipun banyak gerakan yang tersedia. Teknik yang tidak tepat hanya menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembentukan otot.
terlebih lagi dapat menimbulkan cedera. Yang kedelapan yaitu biarkan tubuh mengalami sedikit peningkatan kadar lemak. Kebanyakan orang beranggapan bahwa memiliki tubuh dengan otot yang lebih jelas, maka harus memiliki kadar lemak yang minim. Karena semakin kering tubuh, maka semakin jelas otot yang terlihat. Yang kesembilan yaitu jangan memaksakan diri. Saat melakukan latihan dengan set dan repetisi tertentu, jangan memaksakan diri jika Anda tidak mampu menyelesaikan set dengan benar. Saat Anda memaksakan diri, yang akan terjadi malah gerakan menjadi salah dan bentuk postur pun berubah sehingga berpotensi cedera. Jadi semampunya saja. Yang terakhir yaitu terapkan deloading. Anda dapat melakukan penjadwalan beban dalam interval waktu tertentu atau menggunakan pendekatan autoregulasi yang melakukan pengurangan beban hanya ketika Anda merasa bahwa itu perlu untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.